Kita tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam doa. Kita minta yang terkasih saudara kita Yoel, mari berdoa dengan bahasa sendiri. Ya. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك وملكوتك لتكن مشيئتك في الأرض كما في السماء آتنا خبزنا اليوم الذي يكفينا يومنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا خطايانا كما غفرنا نحن للمذنبين ونجنا من الشرير يا رب. يا رب بارك في بابا، بارك في جماعات المسيحيين النصارى جميعهم، بارك في اخواننا، بارك في ابي وجميع الساوسه الذين موجودون في اندونيسيا والذين موجودون على هذا الكوكب على الارض. هاليلويا. امين. Amin. Syukran. Puji Tuhan, kita nyanyi satu lagu, lalu hambanya disilakan untuk mengambil tempat di depan. Ulang, Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Luar biasa. Yesus baik. Amin. Buat saya. Bagi-bagi suara. Yesus baik, baik buat saya. Kita dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Disilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, dan kepada hambanya disilakan. Terima kasih. Minta ininya. Oke. Gantian. Iya. Oke. Ada yang membacakan firman, karena materi ini judulnya Mengasihi Turunan Abraham. Mengasihi turunan Abraham. Menginjil bukan menebar kebencian. Kalau
Bapak-bapak, saudara nonton YouTube saya, itu sepertinya ada kebencian di sana. Oh, bukan itu maksudnya. Karena mereka yang menebarkan kebencian itu sepertinya saya menyerang mereka. Tidak. Oleh karena itu kita harus melihat firman Tuhan mengenai manusia dan turunan Abraham itu. Kejadian 16 ayat 11. Kita lihat perjanjian lama, bagaimana mestinya kita membangun hubungan dengan manusia lain. Kejadian 16 ayat 11. Mari dibaca. Atau ibu duduk di depan sini. Oh, bawa kasih. Kejadian 16 ayat 11. Selanjutnya malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan bernamanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Iya. Selanjutnya kata malaikat itu, engkau akan mengandung dan melahirkan anak itu. Dikasih nama Ismail. Isma, dengarkan. El, Elohim. Allah mendengar anak itu. Jadi menginjil ini adalah mendengar suara anaknya yang sedang kesusahan itu, yang bernama Ismail. Nah, siapakah Ismail itu? Ayat 12. Laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Baca, Bu. Ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Ibrahim punya anak dikasih nama Ismail. Siapakah Ismail itu? Laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Inilah tipologi bangsa Arab turunan Ismail itu. Makanya Arab nggak pernah damai. Yang ngomong ini bukan saya, pencipta langit dan bumi yang ngomong. Jadi dikasih nama Ismail. Di dunia ini, manusia yang pernah lahir itu namanya yang dikasih langit hanya 4 orang. Yang pertama Ismail, nama dari langit. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau pencipta langit dan bumi yang memberi nama itu, berarti manusia ini penting.
Papua ini sedang dikirim turunan Ismail ini masuk itu 1.000 orang tiap bulan. Kalau imanmu lemah, ya ikut agama Ismail. Perkawinan campur nggak bisa dihindari. Masalahnya karena jatuh cinta. Jatuh cinta nggak bisa dihindari oleh orang karena main mata ini. Udah. Kalau saya sudah jatuh cinta sama kamu, apa boleh buat? Pindah agama, pindahlah. Pindah agama itu pindah juga harta ke saya. Pindah juga anak turunan itu ke saya. Jadi 1.000 orang tiap bulan datang ke Papua. Ini luar biasa, saudara-saudara. Lanjut. Nama Ismail adalah nama dari langit. Ismail ini kelakuannya seperti keledai liar. Tangannya tiap-tiap dilawan, tiap-tiap orang lawan dia di tempat kediamannya, melawan saudaranya sendiri. Inilah yang terjadi di bangsa Arab itu. Ini satu. Dua di perjanjian lama, nama itu dua juga di perjanjian baru. Siapa nama dari langit dalam perjanjian baru? Yesus Kristus. Yang kedua, Yohanes Pembaptis. Walaupun Yohanes Pembaptis ini tidak punya anak, Yesus juga tidak punya anak. Tetapi nama di belakang ini karena nama Yesus dan nama Yohanes Pembaptis. Ini menentukan perjalanan sejarah umat manusia. Karena keselamatan karya yang dibuat oleh mereka tidak bisa dilawan oleh sejarah. Tetap menulis seperti itu. Kita lompat. Kejadian 17 ayat 18. Kejadian 17 ayat 18. Berkatalah Abraham, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ini sudah meningkat tensi suasana. Ismail tidak diperkenankan hidup bersama Abraham. Ayat 19. Next. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Untuk keturunan dari Ishak ini nanti titiknya, puncaknya adalah Yesus Kristus. Karena sejarahnya itu walaupun 2500 tahun sampai kepada Isa Al-Masih Yesus Kristus, itu orang Yahudi dalam menulis sejarah nggak pernah salah, nggak pernah lupa. Siapa yang ingat kakeknya yang keempat ke atas? Siapa nama kakek? Kakekmu namanya siapa? Ya ampun, jangan-jangan nama bapaknya nggak tahu ini.
Siapa nama bapakmu? Dia nggak tahu nama bapaknya sendiri. Ampun. Coba tanya si Arab ini. Udhkur. Jadukan. Said. Mahsan. Ali. Dia bisa sampai ketiga. Ini kakeknya aja nggak tahu namanya nih. Alas, jelas. Dari Ishak sampai kepada Yesus Kristus, itu dirunut semuanya, jelas semuanya. Sampai kitab-kitab Ester, Boas, Tunggul Isai, Daud menurunkan ini menurunkan ini, terus sampai ke Yesus Kristus. Tertulis semuanya. 2 nama di perjanjian baru, 2 nama di perjanjian lama. Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Artinya lewat Ishak, lewat Yesus Kristus, siapa yang menerima Yesus Kristus masuk surga. Inilah inti perjanjian di ayat 18, ayat 19, ayat 18, 19, 20. Ayat 20-nya tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ingat, turunan dari Ismail ini akan menjadi bangsa yang besar. Yang ngomong siapa? Pencipta langit dan bumi. Kita tidak bisa melawan itu. Oleh karena itu judul khutbah ini mengasihi turunan Abraham. Loving Abraham descendants. Kita harus mengasihi turunan ini. Kita tidak bisa melawan mereka 1000 orang masuk Papua. Tetapi bagaimana kita memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Dan kita semua harus siap untuk menjadi saksi. Bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Raja segala raja. Amin. Kejadian 21 ayat 10. Kejadian 21 ayat 10. Kita lompat. Berapa pasal? 18, 19, 20, 21. Sekarang Ismail sudah mampu diajak berbicara. Ishak baru umur 2 tahun ketika itu. Karena jarak umur Ishak dengan Ismail itu kira-kira 10 tahun. Lebih kurang segitu. Sekarang kita mau mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Apa kata dia? Bagaimana kesimpulan Bapa Surgawi terhadap Ismail dan juga terhadap Ishak? Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Oh, ini kecemburuan yang luar biasa loh. Jadi Sarah melahirkan Ishak dalam usia dia 90 tahun.
Setahun sebelumnya malaikat datang kepada Sarah, tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak. Nenek-nenek umur 89 tahun, sudah mati haid. Kira-kira apa perasaan nenek waktu itu? Mana mungkin nenek-nenek melahirkan. Tapi Tuhan, Dia melakukan segala perkara yang tidak mampu dipikirkan manusia. Hamil, benar hamil. Nenek itu hamil dan melahirkan, namanya Ishak. Engkau akan menamai dia Ishak. Sekarang Ishak lahir, dan Ismail sudah mulai sangat disayangi sama bapak. Siapa yang sudah punya cucu? Angkat tangan. Yang sudah punya cucu. Punya cucu belum? Yang di belakang sudah punya cucu? Belum. Saya punya cucu juga. Kakek-kakek kalau punya cucu, itu dia lebih sayang cucu daripada anak. Apapun kelakuan cucu, dibela sama kakek. Dia lempar genteng orang, dimarahin, gua ganti berapa. Itulah kakek. Sekarang Abraham punya anak Ismail, kakek-kakek 100 tahun umurnya, punya anak. Dia punya anak, sayangnya double. Sayang anak seperti sayang cucu, sayang sekali. Tetapi dikatakan oleh istrinya Sarah, usirlah perempuan itu, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ya kalau ya usir aja istrinya, anak tetap dong. Tetapi Sarah mengkaitkan, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hambaku ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan itu. Wah, ini pertarungan psikologis, teologis yang berat. Next. Ayat 11. Ayat 11. Anta tastati'la di surah. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu udah susah mencari anak. Dia tetap setia dengan istrinya. Sudah gak ada harapan. Hagar, hambaku itu ambil. Karena dalam sistem keluarga Yahudi, kalau pembantu itu punya anak, maka anak tuannya. Itulah sebabnya diserahkan Hagar itu menjadi istri Abraham. Punya anak Ismail. Lahirlah. Abraham sayang sekali dengan Ismail. Sayang sekali. Tetapi karena pertentangan antara istrinya ini sudah memuncak sedemikian rupa, Abraham sebel hatinya. Next.
Tuhan bilang kepada Abraham, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi Abraham ini termasuk mungkin ya tokoh isti, ikatan suami takut istri. Emang banyak nih laki-laki ini. Pak Heski itu juga termasuk itu. Ketua isti Abepura. Jangan tersinggung loh, awas. Nanti ketika dia pegang mikrofon dia balikin. Jangan suka balikin, gak boleh dendam itu. Nanti saya yang disebut presiden isti. Abraham ini takut sekali dengan Sarah. Ya bukan takut, yang namanya juga rencana Tuhan gitu. Tapi ini kan komentar kita zaman sekarang mau melihat cerita ini gitu loh. Jangan dianggap wah Saifuddin Ibrahim menistakan Alkitab. Lalu bilang Abraham presiden isti gitu. Ya. Bedakan kalimat-kalimat yang dibuat itu. Jadi takutlah Abraham ini, karena Tuhan berfirman, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Kata. Kasihan dong orang Arab. Nggak usah kasihan. Biasa aja, kita lihat sejarah ini. Next, ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Gurun Bersheba itu adanya di Israel. Tapi cerita Arab gurun Bersheba itu adalah di Mina. Aina ada Jabalain Sofa wal Marwah. Suma Ismail hunaka. Naam. Jadi pengajaran Al-Quran itu beda jauh langit dan bumi lagi dengan Alkitab ini. Sebagai sejarah yang orang-orang yang membuat sejarah, sumber sejarah itu sendiri. Tapi kita nggak ngomongin Quran, kita ngomongin Alkitab yang lebih kuat, lebih benar di dalam penyampaiannya. Ia meletakkan beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di gurun Bersheba. Anak ini masih kecil. Dia nggak tahu apa-apa. Apa salah saya, Mama? Kenapa Papa usir kita? Masih kecil, nggak ngerti urusan rumah tangga. Tapi lebih daripada itu, ini urusan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Hagar sendiri nggak tahu kenapa diusir, kenapa mestinya diusir. Apalagi Ismail masih kecil.
Next. Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Enggak ada warung, enggak ada tempat meminta, enggak ada Indomaret, Alfamart, enggak ada. Dibuangnyalah anak itu di bawah semak-semak. Next. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 16, Hagar menangis. Menangislah Hagar. Dan Ismail inilah yang menurunkan bangsa Arab itu. Nah, lahirlah seperti ini. Keturunan Nabi ini. Tidak tahan aku melihat anak itu mati. Saudara-saudara, zaman dulu sebelum ditemukan operasi sesar, laki-laki itu memilih istri harus diselidiki mamanya itu gampang melahirkan atau enggak. Kalau mamanya mudah melahirkan, maka anaknya juga akan mudah melahirkan. Ibu, seorang wanita, kalau melahirkan susah, dia ngomong apa? Biarlah aku yang mati, yang penting anakku hidup. Itu bahasa wanita. Semua wanita yang melahirkan anak, yang penting anakku hidup. Aku matilah biarin. Maka banyak wanita mati melahirkan zaman itu. Mengurangi kematian wanita, maka ada operasi sesar itu. Sekarang ini Ismail sudah lahir. Hanya karena kekurangan makan dan minum. Sudah habis. Mau makan apa? Tidak tahan aku melihat anak ini mati. Ayat 17. Next. Perhatikan baik-baik. Allah mendengar suara anak itu. Allahu yasma' sautuh. Di ayat 16 yang menangis siapa? Mamanya Hagar. Tetapi yang didengarnya suara anaknya. Lihat redaksi susunan kalimat ini. Gereja itu harus tahu susunan kalimat ini. Kenapa pentingnya kita menginjil, memberitakan Injil ini? Allah mendengar suara anak itu. Ayat 16 yang menangis Hagar, yang didengar suaranya adalah anaknya. Tepuk tangan dulu firman.
Sudah masuk ini pemahamannya, sudah ngerti nggak? Kita harus mengerti dasar-dasar penginjilannya itu kenapa. Itu maksudnya saya bawa dulu ke Perjanjian Lama. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Allah mendengar suara anak itu. Mari kita sambut anak-anak kita yang lahir. Anak-anak mereka kita sambut juga. Menangis. Ismail menangis. 5 kali sehari dia nangis. Dia lapar dan haus. Coba ini turunan Nabi ini, sudah gak lapar dan haus lagi. Dia puas hatinya. Kenapa? Karena dia mendengar Injil. Sana teriak terus. Sekarang dia gak teriak lagi. Saya gak pernah teriak lagi. Hanya bagaimana saya bercerita. Sini kamu, sini. Sini. Siapa yang lapar dan haus, siapa yang berbeban berat, mari ikut aku. Karena kuk yang kupasang ringan, enteng. Dan mereka sudah berteriak dari abad ke abad sampai hari ini. Tapi gereja gak mau dengar. Gereja lupa dengan firman Tuhan. 5 kali sehari mereka teriak. Nggak ada yang mau dengar. Kasihan dong. Maka mereka galak. Mereka kasar pembawaannya. Untung saja saya sudah kenal Alkitab. Kalau enggak, habis loh. Firman Tuhan ini luar biasa. Allah mendengar suara anak itu, Ismail. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar suara. Tapi ini Allah sudah mendengar suara anak itu, maka dikasih nama Ismail. Allah mendengar suara anak itu. Amin. Oleh karena itu kita harus mengasihi turunan Abraham yang dari segi Ismail. Kalian sudah menikmati hidup itu lewat firman Tuhan, lewat Injil itu. Kamu adalah pengikut Kristus, kamu adalah muridnya, kamu adalah sahabat Yesus, kamu adalah anak-anak Tuhan. Kasihani mereka, teriak 5 kali sehari, minta ditunjukin jalan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Ana huwas siratu wal haqqu wal hayat. La yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus. Aku, kata Yesus, hanya lewat Yesus. Next, lihat redaksi ayat 18. Bangunlah, woi gereja-gereja, bangun. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan gereja yang kaya-kaya itu. PGI kalau ada gereja dibakar, dihancurin, nggak ada PGI ngomong. Menikmati enaknya ditampol duit. Diam. Enggak ada yang mau peduli. Bangun, woi gereja, bangun kamu. Terus apa? Angkatlah anak itu. Jadi kita harus punya anak angkat di rumah kita untuk menolong mereka, membantu mereka. Angkatlah anak itu. Kita harus punya anak angkat. Dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nanti dia menjadi bangsa yang besar. Saya sudah banyak mengangkat anak, menyekolahkan anak dari mereka. Ada yang di kebun, ada yang di luar negeri. Karena mengerti firman ini, saudara-saudara. Untuk menjadi bangsa yang besar, harus mengenalkan di dalam tiap pribadi itu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berarti hidup, toleransi, dan damai. Next. Ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Gereja-gereja yang mendengar khutbah ini, buka matamu. Lihatlah sumur itu. Melihat sebuah sumur. Allah membuka mata Hagar. Sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Minumlah nak. Alhamdulillah, kita dapat sumur. Berarti kalau ada air, ada hidup.
dalam perjanjian baru. Di Yohanes 4. No. Lah. Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan yang baru mengambil dari air sumur Yakub. Tuhan Yesus bilang, aku minta air. Enggak salah orang Israel minta air dari orang Samaria. Kasihlah. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Hai ibu, kalau kamu minum dari air sumur itu kamu akan haus. Tetapi kalau kamu minum dari air yang dari tanganku, yang dari sumurku, yang dari diriku, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Air minum dari Yesus itu akan membuat kita tidak pernah kehausan. Hanya akan mendatangkan sukacita dan bahagia karena kita minum air sumur Yesus Kristus. Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Lalu diberilah air minum itu kepada Ismail. Ismail hidup dan menurunkan bangsa Arab yang banyak itu. Bangsa Arab sudah 600 juta. Ada 23 negara, 22 negara. Mereka luar biasa berkembang cepat. Karena mereka istrinya 4. Orang Kristen istrinya cuma 1. Kalahlah kamu dalam perolehan anak. Begini-begini itu istrinya sudah 3 atau 4 ini segini nih. Dia taruh di Inggris sana 1, dia taruh lagi di Arab 1, dia ada juga di Indonesia 1. Kecil-kecil gini sudah 3. Itu turunan Arab. Saya tiap ketemu cewek gadis saya oper ke dia. Dianya yang nggak mau sekarang. Kacau ini Arab ini ya. Kalah. Mereka 4 sekaligus loh. Lah kalau 1 melahirkan 4, 16. Coba. Nanti cucunya lagi 16. Dari 16 punya istri 4. Kali 16. Itu 2 generasi nanti. Wankihul ayyama minkum mathna wa thulatha wa ruba. Kawinilah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Abdul Somad ngomong begini lagi. Bagaimana kalau mau kawin lagi, ceraiin 1, ya tetap 4. Bosan 1 lagi, ceraiin lagi, kawin lagi, tetap 4. Hada Abdul Somad, laisa ana. Ini kata Abdul Somad, bukan saya. Kita nggak boleh.
Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gimana kalau istrinya mandul? Oh, udah. Enggak dapat loh. Bapak saya itu sangat cinta dengan Islam. Dia punya istri pertama, gak punya anak. Dia kawin lagi, gak punya anak. Dia menikah dengan ibu saya, 13 anak lahir. Jadi saya ini anak dari istri ketiga bapak saya. Kalau gak punya anak, kalau dia Kristen, gak punya anak, gak lahir saya kalau dia Kristen. Haleluya. Gak punya anak. Seperti saya, bapak saya itu, kalau dia dulu Kristen, udah gak punya anak. Haleluya. Untung bapak saya Muslim. Tapi dia kawinnya satu-satu, nggak rakus karena dia justru papa saya yang galak gitu. Kalau kamu masih ini, suruh cerai kalau mau. Akhirnya diceraiin, nikah dengan mama saya. Kasihan juga. Tetapi saya sangat sayang sekali dengan mama saya yang pertama itu, istri bapak saya itu, yang membuat persaudaraan saya, ibu saya dengan mama saya pertama itu saya. Kalau saya ditabok, dicubit sama ibu saya lari ke ibu saya yang pertama. Ibu saya bilang, dia peluk saya, kamu punya anak dipukul-pukul, dibikin nangis, gak usah pulang ke sana. Ya iyalah, saya senang. Hidup saya itu memang luar biasa gitu. Kemurahan Tuhan semuanya. Mama saya galak, ngaji, kalau nggak ngaji habis saya tuh. Disiksa mama saya kalau nggak ngaji. Harus hafal. Juz amma itu 37 surat. Hafal di depan saya itu 2 jam lebih, 2,5 jam hafal. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Mama saya pegang Al-Quran, dia ikutin bacaan saya. Saya hanya lihat muka dia. Kalau salah, dia gebrak meja, salah. Sambungannya kemana ini? Sudah nggak ingat lagi. Sana, baca Quran, ambil Quranmu. Saya ulangin lagi. Sudah sudah siap, maju. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamuna alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Terus sampai surat An-Nas. Itu 2,5 jam baru selesai di depan mama saya. Itu wanita paling galak di dunia yang pernah saya lihat. Ampun deh, galak sekali ibu saya itu. Jadi saya itu takut sekali. Tapi begitu lepas dari pengaruh mama, teman-teman kalau sudah main dengan saya bocor palanya. Coba bocorin kepalanya. Itu yang bandel. Kalau nggak bandel nggak saya bocorin. Baik semua dengan saya.
Kalau Pak Heski dulu itu satu umur dengan saya, habis loh. Itu orang bandel loh itu. Gue habisin. Kalah tangan, ya pakai benda yang lain. Apa nggak takut orang itu? Makanya takut orang sama saya. Sampai sekarang Allah membuka mata Hagar hingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Sekarang air minum itu ada di tangan kita. Injil itu ada di tangan kita. Kebenaran itu ada di tangan orang percaya. Iman, keyakinan, hidup kekal itu ada di tangan orang Kristen. Hidup toleransi dan damai itu ada di tangan orang Kristen. Pengajaran yang benar itu ada di dalam kekristenan. Air itu ada di tangan kita. Semua berdiri. Pegang air minum seperti begini. Di tangan semua pegang air minum. Kita doa sekarang. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, air kehidupan itu ada di tanganku. Berilah aku kekuatan, kesehatan dan kemampuan, bahkan harta dan kekayaan, agar air minum ini dapat kuberikan kepada mereka yang teriak kehausan, sehingga mereka melihat hidup kekal. Berikan kuasa-Mu seperti yang telah Engkau janjikan, agar air minum ini memuaskan dahaga mereka, sehingga Indonesia yang damai, harmonis, toleransi, mengasihi sesama bangsa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Jadi sudah sadar air minum itu ada di tanganmu?